itu untuk memastikan bahwasanya nama lengkap Bapak Ibu sudah sesuai dengan ijazah. Jadi bukan yang nama sesuai ijazah saja yang dirubah, tetapi nama lengkapnya juga dirubah. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mensimulasikan atau mensosialisasikan terkait dengan UKM PPG, yang mana di dalamnya ada UKIN, ada UP. Tapi sebelum itu, tadi seperti saya sampaikan, untuk jadwal Bapak Ibu di K1, insya Allah uji kompre ya di tanggal 9 sampai tanggal 11 sebagai gambaran. Kemudian PPL Bapak Ibu untuk K1 ini seminggu ya, seminggu review 2 hari, seminggu review 2 hari, seminggu review 2 hari, 4 hari, ini untuk mereview termasuk dengan PTK-nya. Jadi nyambung terus, nanti setelah kompre selesai langsung nyambung di PPL. Jadi tidak berhenti begitu nggih. Di langsung nyambung dan seterusnya. Termasuk ini Bapak Ibu unggah berkas portofolio UKIN ini juga setelah PPL juga sudah langsung diunggah. Nah, maka hari ini kita sosialisasikan berkas apa saja yang perlu disiapkan dan lain sebagainya. Kemudian video praktek pembelajarannya di tanggal ini, kemudian unggah videonya di sistem. Jadi unggahnya harus sebelum tanggal ini di YouTube-nya. Kemudian This meeting is being recorded. PPL seminggu review 2 hari, untuk K2 PPL-nya 3 hari, kemudian langsung di review 2 hari, 3 hari, review 2 hari, 3 hari, review, nah sampai 5 kali PPL untuk yang K2. Monggo dinikmati yang K2, kemudian unggah berkas portofolionya nyambung sama ya antara K1 dan K2. Di jeda-jeda itu Bapak Ibu, nanti akan ada gambaran dari Ibu Kaprodi terkait. Nah, hari ini kita sosialisasi, insya Allah besok kita akan melakukan tryout. Nah, tapi install dulu aplikasi SEB-nya, maka Bapak Ibu harus menyiapkan komputernya sesuai dengan spek, nanti akan kami share di grup. Komputernya seperti apa, kemudian apa yang perlu disiapkan dan lain sebagainya, nanti akan disampaikan oleh pengawas masing-masing di masing-masing grup besok nih. Kemudian Sabtunya tryout. Nah, tryoutnya ini kita simulasikan sama seperti UP. Soalnya juga sama seperti UP, maka harus persiapan yang serius supaya nanti di tryout 1 nilainya juga akan maksimal. Nah, tanggal 2 sampai 7 ini masih rahasia, nanti akan kami sampaikan di grup. Yang jelas di akhir bulan Oktober setelah setelah persiapan setelah ini setelah berkas UKIN-nya diunggah, maka Bapak Ibu nanti akan banyak kegiatan baik itu BMTEK, induksi maupun tryout, persiapan uji pengetahuan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lulus dalam 1 kali UP. Itu yang perlu kami sampaikan secara singkat. Untuk berikutnya ada pengarahan dari Ibu Kaprodi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustaz Yuyun. Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati ada Pak Eko selaku Sekretaris Prodi, ada Pak Zainal Fanani dan Pak Iwan Marwan selaku tim kurikulum yang hadir pada saat ini. Beliau nanti akan mensosialisasikan bagaimana proses pembuatan atau pengunggahan portofolio atau penyiapannya. Yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa PPG Daljab 2024, baik K1 maupun K2 yang berbahagia. Sangat pagi ini, siang ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan,
kemudahan dan juga kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, sehingga pada siang hari ini kita bisa melakukan sosialisasi tentang langkah-langkah berikut, yaitu tentang UKM PPG. Ini segera kita lakukan meskipun UKM PPG itu masih dilakukannya masih bulan Oktober. Tetapi karena padatnya acara seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, ini masih ada jeda waktu tanggal berapa ini? Tanggal 30 ya, tanggal 29 apa 30 ini. Sampai tanggal 9 September kita kosong. Tanggal 8 September kita kosong. Sehingga ini kita manfaatkan untuk mempersiapkan UKIN. Karena nanti setelah 9 September itu uji kompre, kemudian langsung 11 September itu langsung PPL. Jadi tidak ada jeda, langsung PPL. Setelah PPL itu dari 12 September sampai 11 Oktober, 1 bulan ya PPL. Langsung jenengan UKIN begitu. Padahal untuk portofolio ini perlu penyiapan yang agak lama waktunya, karena nanti kalau tidak maksimal maka akan berakibat ketidaklulusan. Dan otomatis yang paling ini yang kemungkinan yang paling terkecil adalah IPK. Jadi nanti kemarin itu ada IPK itu sampai 2, begitu, karena portofolionya tidak terlalu dipikirkan. Sehingga meskipun nanti pada saat panjenengan mau mencairkan TPG itu tidak pernah ditanyakan tentang IPK, tetapi kan terlihat itu dalam sertifikat bahwa IPK jenengan berapa dan berapa sih. Sehingga ini pun juga harus diperjuangkan dengan baik. Ngoten nggih. Intinya Bapak Ibu, ini karena ada waktu jeda sedikit, ini sehingga kita manfaatkan betul-betul seperti yang disampaikan oleh Pak Eko untuk mempersiapkan UKIN-nya meskipun nanti masih bulan Oktober, dan selain itu juga nanti akan ada tryout. Baik, mohon izin saya mau presentasikan tentang ini sosialisasi tentang UKM PPG ya. Ini Bapak Ibu. Ini siapa sih yang bisa melakukan atau yang boleh melakukan UKM PPG? Yaitu ini karena jenengan setelah menjadi mahasiswa PPG harus melakukan uji kompetensi dulu atau UKM PPG itu baru mendapatkan sertifikat lalu menjadi guru profesional. Nah, ini mahasiswa yang bisa melakukan PPG atau UKM PPG adalah yang PPG tahun berjalan yang telah menyelesaikan semua kegiatan. Jadi kalau tidak selesai, jenengan terputus di jalan, jenengan sudah mengibarkan bendera merah, bendera putih misalnya, kemudian pada saatnya UKM PPG berlangsung jenengan ikut lagi, maka tidak bisa. Jadi mahasiswa harus selesai seluruh mata kuliah, seluruh mata kegiatan, tugas-tugas di LMS itu semuanya beres semua. Nanti bisa dicek dari PJ Mapel itu, baru nanti boleh melakukan UKM PPG. Terus kemudian peserta selanjutnya adalah mahasiswa tahun sebelumnya maksimal 2 tahun tapi belum lulus. Nah, ini yang menjadi retaker namanya. Jadi ada beberapa, kemarin masih kita punya 6 kalau tidak salah, punya 6 mahasiswa retaker yang belum lulus pada tahun kemarin, maka diikutkan sekarang. Kok tidak lulus lagi? Diikutkan lagi pada PPG yang akan datang lagi. Hanya mengikuti UKM PPG-nya saja. Hanya mengikuti UP-nya saja, maaf. Yang lain sudah tidak lagi. Itu bagi yang retaker. Tapi saya berharap nanti panjenengan lulus 1 kali UP. Tidak usah menjadi retaker. Ngaten nggih? Terus kemudian ini. Ya. Apa jadi UKM PPG itu ada 2 ya, satunya UKIN, satunya UP. Nah, sekarang UKIN dulu kita bahas. UKIN itu ujian kinerja, isinya dalam ujian itu adalah portofolio, ada modul ajar, ada praktek pembelajaran atau video gitu ya. Nah, ini loh, karena besok itu waktunya setelah PPL itu langsung unggah gitu ya, unggah portofolio, unggah modul ajar, unggah praktek, video praktek, maka harus disiapkan dari sekarang mulai portofolionya, karena perlu mencicil gitu ya, mengumpulkan sertifikat, mengumpulkan bahan ajar dan segala macam. Nanti akan disampaikan oleh Pak Zainal dan Pak Iwan secara lengkapnya oleh tim kurikulum. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran tentang UP dan UKIN dengan Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua modul ajar,
praktek pembelajaran. Modul ajar dan video praktek pembelajaran ini nanti didapatkan dari PPL. PPL yang terbaik, maka boleh panjenengan unggah sebagai modulnya sebagai ininya ya, bahannya UKIN, tapi nanti tetap video itu harus dipoles lagi menjadi lebih baik, menjadi video versinya UKIN. Nanti ada ketentuan-ketentuannya seperti misalnya harus ada prolognya, jelas ngomong tentang UKIN, diambil pada tanggal berapa, kemudian harus menampilkan semacam bukti bahwa sah untuk mengikuti UKIN dan seterusnya. Nanti ada prolognya akan disampaikan kemudian. Yang penting modul ajar dan praktek pembelajaran atau video praktek pembelajaran nanti bisa didapatkan setelah PPL. Maka modul ajarnya diperbaiki betul pada saat PPL itu ketika diberikan masukan oleh dosen, oleh guru pamong, mohon benar-benar diperbaiki, dipoles betul, sehingga nanti pas UKIN itu akan menjadi bagus. Karena apa? Yang menguji jenengan itu tidak selalu yang berada di Lokakarya sekarang. Kadang-kadang juga dari dosen yang lain, kadang-kadang dari dosen guru pamong yang lain, sehingga harus benar-benar bagus dan disesuaikan dengan instruksi yang sudah diberikan. Nah, ini Bapak Ibu ada tanggal unggah portofolio dan UKIN tanggal 14 sampai 16 Oktober. Kemudian prakteknya tanggal 19 sampai 20, unggah videonya sekian. Intinya itu sudah mepet-mepet. Sehingga nanti portofolio itu harus diberikan harus dimulai dari sekarang. Kemudian UP masih tanggal 22 sampai 3 November ya, masih agak lama. Ini CP-nya Bapak Ibu, CP-nya UKIN itu ada 7, bukan CP-nya UKIN saja, tapi CP-nya dari PPG ini. Yang pertama Bapak Ibu harus menguasai kemudian menguasai materi ajar secara bermakna, merancang pembelajaran terpadu TPACK. Ini ya berbasis online atau berbasis teknologi itu, melaksanakan pembelajaran yang mendidik begitu ya, pembelajaran jangan sampai hanya belajar pokok mengajarkan tentang teori-teori, tetapi harus ada pembelajaran bermakna yang setelah belajar siswa maka akan mendapatkan perubahan-perubahan dari hasil belajar. Kemudian mampu ini asesmen membuat atau melaksanakan asesmen sikap, pengetahuan dan keterampilan. Lalu CP yang ketujuh adalah tugas pengembangan diri atau portofolio. Nah, ini portofolionya apa yang dikumpulkan, nanti ini saya memberikan sekilas saja, detailnya nanti akan disampaikan oleh tim kurikulum. Nah, ini mengupload portofolio selama 3 tahun terakhir, Bapak Ibu, 3 tahun terakhir ya. Kemarin panjenengan karena mungkin ada banyak yang TMT-nya atau masa mengabdinya itu sudah sampai 15 tahun, ada yang sampai hampir 20 tahun, tapi yang dipakai hanya 3 tahun terakhir saja. Dengan dukungan bukti, ini poin 1 sampai 4 tidak boleh kosong, minimal salah satu terisi. Ini poin 1 sampai 4 itu boleh kosong, tetapi minimal salah satu terisi. Ini jangan dipakai sebagai pedoman, karena meskipun begitu, Bapak Ibu juga harus melengkapinya supaya nilainya menjadi bagus. Karena nanti akan jomplang ketika nilai itu tidak sesuai atau kurang, begitu nggih? Apa ini poin 1 sampai 6? Yang pertama penelitian dan publikasi. Nah, ini jenengan kumpulkan jurnal-jurnal, buku-buku, artikel dan lain-lain. Refleksi diri, ini merupakan refleksi dari penelitian, refleksi dari pengembangan karya inovasi. Nanti semuanya dijelaskan. Kemudian pencarian informasi dari webinar, seminar-seminar, pelatihan, diklat, lokakarya. Nanti berapa SKS-nya, berapa JP-nya itu akan dikumpulkan, akan ada patokannya. Kemudian inovasi dalam pembelajaran. Panjenengan pernah membuat buku teks apa tidak, membuat modul, membuat diktat, membuat media, seni dan lain-lain. Nah, ini jenengan punya enggak? Kalau punya itu bisa dibuktikan dengan fakta integritas bermaterai 10.000 sebagai bukti bahwa jenengan asli, punya jenengan asli, bukan punyanya orang lain. Kemudian prestasi melalui kompetisi. Nah, ini kejuaraan juga begitu. Ditanya pernah juara apa begitu. Kalau nggak pernah juara bagaimana gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa semuanya poin ini terisi ya. Kalau bisa terisi. Kalau tidak bisa lah bagaimana lagi. Misalnya nggak pernah juara terus ngaku-ngaku juara juga nggak boleh.
Terus kemudian nomor 6, pengabdian masyarakat. Nah, ini ketua RT, ketua RW, panitia PHBI, PHBN, penceramah, khutbah, dan lain-lain di sekolah atau masyarakat. Ini juga bisa dikatakan sebagai pengabdian masyarakat. Semua itu nanti akan ada nilainya, Bapak Ibu. Kalau misalnya publikasi ilmiah, misalnya yang nasional berapa, yang internasional berapa, yang lokal berapa. Kalau misalnya tidak punya sama sekali bagaimana, itu ya, belum punya jurnal bagaimana, nanti jawabannya semuanya akan dikupas habis oleh tim kurikulum. Intinya saya mengenalkan bagian-bagian yang sederhana tadi. Nah, besok juga ini mengupload modul ajar ya. Modul ajar kan tadi saya sampaikan ada portofolio, ada modul ajar, kemudian ada video. Ini modul ajarnya menggunakan satu modul ajar terbaik versi lengkap. Komponen modul ajar wajib menyesuaikan dengan instrumen UKIN. Nanti pada saat PPL panjenengan semua sudah wajib melihat instrumen UKIN seperti apa, sehingga nanti tinggal ambil yang terbaik, sudah sesuai dengan versinya UKIN. Kemudian dinilai dengan instrumen penilaian UKIN, sehingga semua komponen harus ada, seperti contoh instrumennya, ada identitas sekolah, ada penyajian aspek P5 PPRA, ada model pembelajaran, ada rumusan TP, ATP, KKTP, 4C, ya 4C yang critical thinking, seperti itu ya, semuanya juga ada. Kemudian asesmen, LKPD, bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka. Semuanya harus muncul. Kalau tidak muncul nanti mesti penilaiannya menjadi kurang bagus. Terus gambaran video. Nah, gimana? Gambaran videonya ini mengunggah video baru, menyertakan hari, tanggal, bulan, saat rekaman, atau menjelaskan secara lisan. Real teaching-nya 2 jam pembelajaran diedit menjadi 30-40 menit. Maka nanti untuk PPL, jenengan ketika ambil gambar, jenengan kalau PPL itu kan seperti ngajar biasa, sampai 2 JP atau 3 JP ya. 3 kali 35 menit misalnya, boleh diambil terus-menerus. Nanti diedit, diambil sampai 30 sampai 40 menit. Dari 2 jam pembelajaran itu diedit menjadi sebuah video 30 sampai 40 menit. Kalau PPL nanti kan hanya sekitar 15-an menit. Lah, tetapi jenengan punya video yang 30 sampai 40 menit supaya sehingga PPL 1, PPL 2 ketika jenengan take gambar atau PPL 3 yang dan 4 yang pakai K2 itu nanti video aslinya jangan dibuang. Semua jangan dibuang. Siapa tahu nanti bisa diedit-edit lagi, bisa digunakan untuk UKIN, kan. Meskipun yang mana kan kita belum tahu yang bagus yang mana. Yang jelas pokoknya ketika PPL 1, 2 ataupun yang K2 itu 1, 2, 3, 4 harus dipakai semuanya, harus diambil semuanya 30 sampai 40 menit utuh, jangan sampai dibuang, kan. Kemudian diunggah ke YouTube ya, bukan Google Drive, ini catatan dari kita supaya penguji biasanya kalau Google Drive itu harus minta kode berbagi dan sebagainya dan lupa gitu. Padahal kalau sudah diujikan itu jenengan tidak bisa lagi dihubungi, penguji tidak boleh menghubungi jenengan. Nah, seperti itu akhirnya nilainya menjadi kosong. Kemudian kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan komponen penilaian UKIN ini ya, mulai dari salam pembuka, penyampaian materi yang utuh, ada pembukaan, ada inti, ada penutup, memanfaatkan media dan sumber belajar, tipek, kejelasan suara, analogi, berwajah mempesona, ada komunikasi dengan siswa dan lain-lain. Jadi seperti itu nanti untuk videonya dipoles nanti pada saat PPL. Jadi Bapak Ibu ketika PPL jangan hanya PPL pokok selesai tugas, tapi ambil ilmunya dari situ dan juga persiapan untuk UKIN. Dan ini untuk teknisnya pelaksanaan pada awal video. Peserta menunjukkan kartu peserta di dalam praktek pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan, video dibuat dalam rangkaian waktu, satu rangkaian waktu pembelajaran, maksudnya kalau misalnya modul ajarnya itu untuk 2 kali pertemuan, tetapi untuk video tetap harus 40 menit, 30 sampai 40 menit itu harus sudah komplit. Kemudian video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL dengan menampilkan waktu real perekaman. Ini nanti teknisnya ya. Kalau misalnya nanti lupa-lupa bisa ditanyakan besok. Kalau sudah ada. Ini ada gambaran ini berapa kasus yang tidak lulus UKIN karena modul ajar yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Nah, modul ajarnya asal-asalan, tidak ada unsur tipeknya, tidak ada unsur misalnya tidak ada sintaknya, misalnya PBL dan PJBL, tidak ada pertanyaan pemantiknya dan sebagainya. Jadi tidak lengkap ya. Maka supaya lengkap
pegang namanya instrumen UKIN dan semua dicek apakah modul ajar saya sudah sesuai di modul sesuai dengan instrumen di UKIN apa tidak. Kalau belum ditambahkan begitu ya. Jadi modul ajar yang dibuat dan diupload itu harus lengkap. Kemudian video yang diupload tidak lengkap. Nah, ini juga termasuk ya kasus UKIN tidak lulus karena modul ajar yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Video yang diupload juga tidak lengkap. Maksudnya gimana? Jenengan ngekatnya tiba-tiba saja, tidak utuh. Misalnya hanya pembuka dan isi, belum ada penutup dan sebagainya. Itu juga namanya tidak lengkap. Kemudian mengupload tidak pada tempatnya. Nanti pada saat UKIN, jenengan itu ada 3 tempat, satunya portofolio, satunya video pembelajaran, satunya modul ajar. Nah, itu kalau misalnya jenengan salah upload, modul ajar diupload di video diupload di modul ajar, itu juga tidak akan mendapatkan nilai, kosong nilainya. Kalau kosong nanti bisa tidak lulus gitu. Terus tidak mengisi portofolio, ini yang mengakibatkan tidak lulus UKIN. Nah ini Bapak Ibu, yang saya tadi diprologi oleh Pak Eko bahwa nanti ada beberapa saat yang longgar, kita akan lakukan persiapan UP juga. Semua mahasiswa harus ya wajib mengikuti induksi ini. Tryout dan induksi ini nanti menggunakan SEB, maksudnya itu SEB itu adalah semacam mesinnya untuk melakukan ujian, tapi sama persis yang digunakan pada saat UP beneran. Jadi kita itu punya semacam alatnya itu ya, panjenengan nanti dilakukan seperti versi sudah UP beneran. Itu manfaatnya apa? Nanti jenengan cari sinyal yang terbaik. Kalau di situ tidak sendat-sendat, tidak terganggu, termasuk juga gangguan orang yang datang, misalnya di ruang tamu tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu dan sebagainya, maka jangan lakukan di situ. Di kamar ternyata sinyalnya kurang bagus, maka jangan lakukan di situ. Nanti tryout akan berkali-kali, sehingga jenengan cari tempat yang paling nyaman, yang paling tidak diganggu orang, yang paling sinyalnya bagus, itu nanti pakai sebagai tempat UP, ngaten. Di rumah nggak bagus, ke sekolah. Sekolah nggak bagus, ini kasusnya kalau orang jauh-jauh, tapi kayaknya ini semester ini atau batch ini semuanya orangnya dekat-dekat ya. Kalau dulu itu banyak yang di hutan, ini mungkin yang dari retaker ini masih ada yang dari hutan di rumah-rumahnya itu masih dekat dengan hutan sehingga kesulitan sinyal begitu. Nah, itu harus cari tempat supaya bagaimana bisa mendapatkan sinyal yang terbaik. Termasuk nanti Bapak Ibu ketika panjenengan UP, kemudian pada tengah-tengah UP ada yang totok-totok, ada yang minta ngomong sebentar begitu, itu nanti sudah menjadikan berita acara. Kalau sudah mendapatkan berita acara, maka sangat mungkin nanti bisa tidak diluluskan. Karena apa? Pengawasnya itu bukan dari YIN sendiri, pengawasnya dari luar. Bisa jadi dari unsur Kementerian Pendidikan, bukan dari Kementerian Agama saja, gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti tryout ini manfaatkan sebaik-baiknya, termasuk bagaimana menggunakan sistem ini. Tesnya seperti apa toh modelnya? Kalau misalnya salah jawabannya, bagaimana? Apakah harus menghapus atau bagaimana dan seterusnya? Waktunya seperti apa? Itu nanti tryout itu jadi tidak hanya belajar konten, tapi juga belajar bagaimana menggunakan sistem yang SEB itu. Nah ini ya, tryout dan pembahasan soal mandiri. Nanti setelah tryout yang berupa dengan berbasis SEB itu, nanti jenengan akan diberikan kesempatan untuk membahas soal. Jadi Bapak Ibu akan dipandu oleh tim tryout atau tim induksi. Nanti jenengan ada saatnya, ada waktunya untuk membahas soal, membahas kisi-kisi, begitu. Dan juga ada yang mandiri bersama dengan alumni. Nah, itu banyak sekali fasilitasnya sehingga nanti Bapak Ibu latihannya itu berkali-kali. Tapi pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena LPTK hanya mengantar sampai UKIN, setelah UKIN panjenengan UP itu berusaha sendiri. Lulus dan tidak lulus adalah panjenengan sendiri. LPTK memfasilitasi dengan sebaik-baiknya, maka pakai itu supaya nanti ada semacam ada sangu gitu ya untuk UP secara mandiri. Kemudian tryout dilakukan bersama antara first taker dan retaker bareng-bareng ya, tidak ada perbedaan. Karena ini disiapkan bersama, diharapkan yang retaker 6 orang juga nanti lulus pada
batch ini. Kemudian ini dilaksanakannya mulai besok Sabtu ya, Sabtu ya. Kalau Sabtu, kalau kata Pak Eko tadi Sabtu bukan Jumat ya, sampai menjelang UP. Nah ini tidak ada campur tangan dari LPTK ini ya kalau UP. Kemudian hal-hal yang menyebabkan tidak kelulusan UP itu apa? Satu, curang. Bapak Ibu kalau misalnya jenengan lagi di tempat kemudian ada yang bicara begitu, itu dianggap curang. Terus termasuk juga kabel-kabel tidak boleh banyak, hanya MOS dan kabel charger, dan itu pun juga harus menyampaikan kepada pengawasnya besok itu supaya nanti dianggap tidak ada kabel yang menyambung ke media yang lain sehingga Bapak Ibu dianggap dipandu oleh yang lain. Itu ya, itu sangat sangat harus bersih. Nanti akan terlihat bagaimana jenengan akan di kamera begitu. Jenengan ujian tetapi jenengan akan diawasi oleh kamera yang melihat gerak-gerik jenengan. Nah, seperti itu ya. Pokoknya tidak boleh dianggap curang, harus benar-benar fair dan tidak boleh semacam sembunyi-sembunyi supaya dianggap bersih gitu ya. Enggak begitu, karena memang harus benar-benar bersih daripada dianggap curang padahal tidak curang. Nah, itu juga berbahaya ya. Maka harus bersih benar. Sinyal kurang lancar, ini akhirnya ngadat. Soalnya ada 120 soal, kemudian jenengan masih 100 soal atau 60 soal, tiba-tiba habis sinyalnya hilang. Maka jenengan dianggap selesai. Itu dia yang membuat tidak lulus. Kemudian nilai tidak memenuhi target. Nah, ini karena nilainya memang kurang, itu juga bisa tidak lulus. Kemudian tidak tepat waktu. Kalau jenengan tidak belajar instalasi SAP ini, maka bisa jadi penggunaan besok itu bingung, mulai menginstal awal, kemudian bagaimana menggunakan itu memakan waktu yang lama. Tetapi kalau sudah tryout berkali-kali menggunakan SAP, insya Allah nanti lancar. Nanti SAP-nya bukan SAP-nya kita, tetapi nanti akan dibagikan oleh tim dari UKM PPG pusat, tetapi modelnya sama sehingga nanti saya kira menjadi sudah terbiasa. Ya, terus durasi pengerjaan terlalu lama karena ada waktunya 2 jam. Kalau jenengan terlalu lama mengerjakannya masih ragu, akhirnya tidak selesai, ini juga bisa mengakibatkan tidak lulus. Kemudian melanggar tata tertib. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Yang penting ini tadi gambaran. Kalau misalnya nanti suatu saat Bapak Ibu ada yang kurang paham atau lupa, nanti bisa ditanyakan lagi. Masih banyak kesempatan, kita masih agak jauh UP-nya. Tapi yang penting hari ini kita adalah sosialisasi tentang UKIN, tentang portofolionya, supaya nanti bisa disiapkan sehingga setelah PPL, panjenengan nanti pada saat PPL kan sudah pusing, sudah penuh tugasnya ya. Maka untuk 1 minggu ini coba persiapkan portofolionya itu. Karena pada saat PPL itu sudah nggak ada lagi waktu, apalagi yang K2, tidak ada waktu lagi untuk mencari ini, mencari itu. Nah, lalu manfaatkan waktu yang ini dengan sebaik-baiknya. Besok setelah PPL langsung unggah portofolio. Setelah unggah portofolio, persiapan yang modul ajar dan juga persiapan mengfikkan atau memoles lagi yang namanya video pembelajaran. Saya kira sudah bisa dipahami ya? Bapak Ibu, halo, sudah bisa dipahami ya? Ibu bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat dan ketika ada sosialisasi wajib datang. Karena ini nanti adalah semacam semacam bagaimana nanti gitu, yang harus kita lakukan. Kalau jenengan nanti tidak ikut sosialisasi, nanti khawatirnya salah arah begitu. Sangat berharap sekali panjenengan bisa lulus 1 kali UP. Coba niatkan dalam hati. Bukan untuk jenengan saja, tapi juga untuk lembaga jenengan. Juga termasuk untuk LPTK. Ngoten nggih. 1 kali UP tekadkan dalam hati, manfaatkan yang sebaik-baiknya, ikuti semua petunjuk, semua arah yang diberikan oleh LPTK. Sekian Bapak Ibu, selamat mengikuti tentang UKIN atau portofolio khususnya. Kurang lebih mohon maaf, senantiasa kami doakan panjenengan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Eko? Belum.
Baik, Pak Eko, kalau misalnya ada, Pak sudah Eko ada? masih jemput katanya, Bu. Masih apa? Jemput. Oke, kalau misalnya Pak Eko belum ada, kita langsung saja sampaikan waktu ini Pak Iwan dulu atau Pak Zainal dulu ini. Pak, saya aja dulu nanti Oh Pak ya, Pak Zainal. Iwan dulu, nggih. Langsung mawon, ini boleh siapapun yang menjadi MC-nya. Hmm. Oke, kami persilakan Pak Iwan. Waktu dan Baik, tempat kami aturkan. baik Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi, Bu Dr. Yuyun, kemudian Sekretaris Prodi Pak Eko, dan juga Pak Zainal selaku tim kurikulum. Dan juga Bapak Ibu yang saat ini sedang berbahagia ya menunggu waktunya UKIN ya UKIN. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuyun secara garis besar. Nah, ini saya izin untuk menyampaikan atau menjelaskan terkait pedoman yang ada di UKIN ya. Apa saja yang perlu dan tidak perlu diunggah. Izin share screen Bapak Ibu. Baik, ini nanti lebih detailnya Pak Zainal ya yang akan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, eh, pada ujian UKIN itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuyun, ada modul ajar, ada video praktek pembelajaran dan juga portofolio. Dan saat ini yang akan saya jelaskan ada portofolio. Ada 6 komponen di dalam portofolio yang akan dinilai. Ya, nah, tadi Bu Yuyun nomor 1 sampai 4 itu wajib ya. Nomor 1 sampai 4 itu kalau lihat di paling akhir itu ada di sini Bapak Ibu. Ya, di ini ya. Nah, ini ya. Ini tidak boleh kosong, yaitu penelitian dan publikasi, refleksi, mencari informasi, mengembangkan karya inovasi. Ini adalah 1 sampai 4 yang tidak boleh kosong atau wajib diisi. Ya, saya yakin panjenengan sudah memiliki pengalaman baik di publikasi, penelitian, apalagi kalau direfleksi. Tentunya sudah banyak karya yang sudah dihasilkan. Ya, termasuk di informasi mengembangkan karya inovasi. Nah, perlu diketahui juga ini ada skor maksimumnya, ada 4, 3, 3, 4, 1,5 dan 1,5. Ini adalah nilai maksimum. Nah, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini di dalam UKIN ya, dalam portofolio ini komponen pelaksanaan penelitian ini bisa dibuktikan panjenengan memiliki pengalaman ketika melakukan penelitian atau mempublikasikan artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah. Nah, dan juga nanti dipublikasikan dalam bentuk proceeding maupun jurnal ilmiah. Nah, saya tidak tahu mungkin di sebagian sekolah sudah memiliki jurnal sendiri, baik itu sudah terakreditasi maupun belum terakreditasi. Atau panjenengan memiliki tulisan di koran atau media online. Itu juga bisa dijadikan bukti ya sebagai bukti publikasi. Nah, yang tidak ini ya Bapak Ibu baik yang terbit di lokal, regional, nasional maupun internasional yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi semua pengalaman panjenengan dalam penelitian ini sesuai dengan bidang panjenengan, relevan ya, relevan. Gitu. Kemudian eh, di sini skripsi, tesis, ya mungkin ada yang sudah mengampu apa
program magister di antara panjenengan ataupun yang sudah mengampu di program doktoral ataupun makalah waktu ketika panjenengan menjadi mahasiswa itu tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi, ya. Jadi panjenengan ini terhitung mulai kalau tadi kan 3 tahun terakhir, ya 3 tahun terakhir itu berarti kalau sekarang 2024, ya nanti waktu tadi oleh Pak Eko kan tanggal berapa ininya ukinnya. Nah, tadi sudah diinformasikan ya silakan dihitung mundur selama 3 tahun. Misalnya kalau di situ tadi apa eh, tanggal berapa tadi ukin itu Pak Eko itu ada yang menyimak Oktober, Pak. tadi Tanggal 9 Oktober sampai Oke. 12 September. 9 sampai 8 September, Pak. 9 sampai 8 September. aku mundur 9 sampai 8 PPL. 9 sampai 12 Bapak. 9 sampai 2 Itu Pak, komprehensifnya, Pak. itu uji komprehensif Bu yang Iya. 9 sampai 11 September 14-16 Oktober, Bapak. nah itu Oke. ya Oke. berarti nggak ngantuk tadi ya ini saya ngetes aja ya jadi pada saat itulah dihitung mundur 3 tahun ya kalaupun misalnya ada masa yang lebih dari itu Bapak Ibu paksakan bisa jadi nanti nilainya tidak bisa maksimal. Kalau di situ maksimalnya 0,5 ya paling karena sudah agak kadaluarsa ya 0,1 gitu ya misalnya. Itu pun kalau pengujinya mau menilai. Kalau nggak menilai ya 0 gitu ya. Tapi baiknya tetap disesuaikan dengannya. Kemudian refleksi diri dan nanti dinarasikan ya. Bapak Ibu punya pengalaman ya tentunya di dalam pengembangan diri mulai dari perencanaan ya ada RPP modul ajar ya kemudian yang ada evaluasinya ya itu kemudian ada penelitiannya ada evaluasinya atau ada analisisnya ya itu bisa dimasukkan analisis ini mendeskripsikan pengembangan diri penelitian dan pengembangan karya inovatif yang sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai secara baik. Berarti yang sudah selesai di sini. Jadi panjenengan melaporkan yang sudah selesai di sini ya, mengunggah yang sudah selesai. Nah, ini diceritakan mulai dari masalahnya, kemudian perbaikannya apa gitu. Yang ketiga nanti adalah komponen mencari informasi dan pengetahuan baru. Nah, ini dibuktikan ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan lokakarya, seminar, webinar, konferensi, ya, itu yang terkait dengan pencarian informasi. Diklat bisa dimasukkan, ya, tapi diklat pada saat 3 tahun terakhir, ya, jadi diklatnya terkait kompetensi yang relevan dengan bidang ilmu panjenengan. Nah, nanti bukti keikutsertaannya ya biasanya berupa sertifikat ya. Sertifikat gitu ya. Dibuktikan dengan sertifikat atau kalau ada makalah atau bahan presentasi gitu. Sebagai peserta dibuktikan sebagai dengan sertifikat atau panjenengan menjadi narasumber juga ya, bukan hanya peserta tidak apa-apa. Kemudian komponen yang lain adalah menghasilkan inovasi baru yaitu terkait pengembangan profesi yang menghasilkan karya yang sesuai profesinya. Ada buku, ya, bukunya itu buku ajar, buku referensi, dan buku lainnya atau terjemahan. Terjemahan mungkin Bapak Ibu yang menguasai kemahiran dalam bahasa, ya mungkin bisa jadi ada satu buku terjemahan oleh suatu lembaga institusi penerbitnya yang memiliki ISBN maupun yang tidak memiliki nomor ISBN. Ini. Jadi silakan saja ada buku
karya jenengan ada ISBN maupun tidak memiliki ISBN. Ya, ini bisa diunggah. Hanya mungkin nanti yang ISBN nilainya bisa maksimal ya Bapak Ibu. Kemudian modul pembelajaran. Selama pembelajaran di kelas, siswa punya modul ya. Kemudian diktat media atau alat media ketika di modul ajar pengembangan lokakarya itu bisa digunakan ya. Kemudian karya teknologi tepat guna. Karya teknologi tepat guna itu kalau misalnya Bapak Ibu punya video bisa video ya, video sumber belajar. Nah, itu nanti bisa dimasukkan. Kemudian kalau karya seni enggak ya sepertinya ya. Ini karya olahraga. Kemudian komponen lain prestasi. Prestasi ini kalau ada ininya ya, nanti di bawah mungkin oleh Pak Jaina lebih didetilkan kalau prestasinya tingkat kabupaten, tingkat regional, tingkat nasional itu berbeda nilainya. Sebagai guru berprestasi atau kompetensi di bidang pendidikan. Pastinya kegiatan yang melalui proses kompetisi ya dan itu ada sertifikatnya, maka panjenengan bisa unggah di situ. Kemudian komponen pengabdian. Nah, komponen pengabdian ini bukti-buktinya sepertinya mudah ini kalau Bapak Ibu yang aktif di organisasi ya. Ini kan para ustadz-ustadzan misalnya ada di Muslimat ya sebagai ketua Muslimat ya. Nah, itu pengabdian ya. SK itu bisa dijadikan sebagai bukti. Ya, kalau bagaimana kalau SK surat tugas ini majelis taklim misalnya ya. Nah, itu nanti diunggah saja tidak apa-apa ya. Misalnya panjenengan punya majelis taklim, punya organisasi lain lembaga ataupun mengabdi di kegiatan masyarakat, nanti ada SK-nya ataupun sertifikat. Ya ini Bapak Ibu, jadi yang 5-6 ini tidak wajib diisi kalau memang panjenengan tidak punya pengalaman. Tapi kalau yang 1-4 tadi itu wajib. Ya, wajib diisi, tidak boleh kosong. Nah, itu Bapak Ibu dari saya untuk nanti dilanjut oleh Pak Jainal. Nanti tanya jawab setelah Pak Jainal saja. Baik, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jainal. Baik, baik, terima kasih Pak Iwan. Langsung ke Pak Zainal ya, Oke. monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah menarik ini di awal sudah dasarnya masa. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, mabad. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Yuyun Zunairah selaku Kaprodi PPG, Bapak Eko selaku Sekretaris Prodi, Pak Dr. Iwan Marwan selaku tim kurikulum PPG, dan Bapak Ibu sekalian yang hari ini mendapat refreshment atau pembekalan tentang UKIN ya. Jadi UKIN ini kita sosialisasikan sejak awal karena butuh dokumen yang banyak yang perlu dipersiapkan dalam waktu yang panjang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan dalam keadaan sehat semua dan mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Karena kalau tidak bisa mengikuti dengan baik, suaranya maka sangat kecil sekali. Pak Jen, suaranya kecil katanya. Suaranya coba. kecil sekali, Pak. Mic-nya agak didekatkan aja, mic-nya tuh. Coba mic-nya volumenya tak polkan saja.
mic jenengan didekatkan lagi tuh. Bagaimana? Sudah? Sudah ya? Masih tetap Bapak. Tetap, Pak. Tetap. Masih tetap kecil kurang ini. keras. Ini sudah saya polkan ini volumenya. Kalau tanpa headset gimana, Pak? Langsung dari laptop. Langsung dari laptop. Coba bisa didengar suara saya. Kecil besar? Belum, Pak. Masih pelan. Masih kecil ya, Pak. Headsetnya dilepas Pak, cop-copannya. Udah. Tambah kecil, Bu. Ini kalau dari saya sudah dengar ini, Ustaz. Mungkin yang lain pengaruh sinyalnya mungkin. Pak. Untuk teman-teman mungkin ininya, volumenya masing-masing dibesarkan. Ya. Oke. Di saya juga bagus kok suaranya sudah. Dari Ponorogo sudah jelas, Pak Ustadz. Oke. Jelas. Baik, saya lanjut ya. Nggih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mohon untuk diikuti dengan seksama, konsentrasi betul, karena nanti secara teknis rigid dan rinci bagaimana panjenengan nanti bisa lulus UKIN. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sehat dan semangat. Salam dan salam semoga tetap terlibat curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk UKIN ini ada 3 komponen yang harus dipersiapkan ya Bapak Ibu. Pak Iwan sudah menjelaskan, Bu Yuyun juga sudah menjelaskan. Coba saya panduan teknis UKIN langsung di sini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Untuk UKIN Bapak Ibu kita tunjukkan ke panjenengan semua. Jadi ada 3 komponen yang harus panjenengan siapkan Bapak Ibu. Coba ini saya taruhkan. Malah maaf saya tak. Nah ini malah screenshot saya bisa dilihat ya. Jadi ada 7 CP tadi Bu Yun sudah menyampaikan tentang 7 CP ya Bapak Ibu. Ini malah macet punya saya. Tak stop screen dulu, ulangi lagi. Saged dipersani ya. Kita perlihatkan. Bisa Pak. Saged. Besar ya, ini sudah cukup besar ya. Di kesimpulan akhir, oke. Jadi di sini Bapak Ibu, nilai yang diperoleh di UKIN nanti panjenengan dinyatakan lulus UKIN dari 7 kompetensi ini panjenengan harus melampaui nilai 70. Kalau diuji UKIN ini panjenengan nilainya kurang dari 70, maka panjenengan dikatakan tidak lulus nanti. Jadi nek nilainya kurang dari berapa? 70 panjenengan tidak lulus. Nah, 7 kompetensi itu yang 6 itu dibagi 2. 6 itu diambil dari praktek mengajar pada waktu PPL atau nanti rekaman pada menjelang UKIN, video pembelajaran, jadi praktek mengajar itu skornya 3. Terus kemudian yang kedua yaitu dari modul ajar yang diunggah pada waktu UKIN. Skornya 3 juga. Jadi total 6. 6 itu artinya praktek pembelajaran terdiri dari modul ajar 1 dan praktek mengajar utuh 1. Total 6.
Nah, ditambah satu kompetensi lagi yaitu namanya nilai portofolio. Total ada 7. Maka di sini 6 dari praktek mengajar baik modul ajar maupun video pembelajaran plus 1 portofolio dibagi 7. Nilainya harus mencapai 70. Jika tidak mencapai 70, maka panjenengan tidak lulus UKIN. Kalau tidak lulus UKIN, maka tahap berikutnya tidak bisa mengikuti UP. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang meskipun bobotnya 1 di portofolio ini harus ada, tadi sudah disampaikan Pak Iwan. Poin 1 sampai 4 itu salah satunya harus ada. Jadi salah satunya ya. Jadi nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 dan atau sampai 4 salah satu. Jadi salah satu. Jadi di poin 1 ada, 2, 3, 4 tidak ada boleh. Poin 2 ada, poin 1, 3, 4 tidak ada boleh. Poin 3 ada, 1, 2, dan 4 tidak ada boleh. Poin 4 ada, 1, 2, 3 tidak ada boleh. Poin 5 dan 6 boleh tidak ada. Meskipun demikian, jika hanya poin 1 sampai misalkan poin 1, 2, 3, 4 itu ada nilainya kecil, panjenengan tetap tidak di aspek portofolio tidak bisa maksimal. Kalau tidak bisa maksimal, maka bisa mengurangi nilai yang praktek mengajar tadi, baik video pembelajaran maupun modul ajarnya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan satu persatu dari 6 komponen portofolio yang harus panjenengan unggah. Ya, jadi 1 sampai 4 salah satunya tidak boleh kosong. Kalau 4-4-nya ada lebih baik. Yang 5-6 itu tidak wajib ada, tapi kalau ada bisa mencapai nilai 100. Gitu ya. Sekarang saya mulai dari yang pertama. Kira-kira dokumen yang harus panjenengan siapkan itu apa? Dari komponen 1 portofolio. Nah, ini. Rubrik penilaian yang keempat jenis tadi, 1 sampai 4 itu yang pertama apa? Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini bersama skornya Bapak Ibu. Publikasi di jurnal internasional, istilahnya Scopus atau baik Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, nilainya kalau panjenengan nulis di jurnal internasional, baik sendiri maupun kelompok, nanti nilainya 3. Nek sendiri dapat 3 utuh, lek kelompok nanti 3 ini dibagi dengan kelompoknya. Jika ada, ada yang sampai nulis di jurnal internasional, baik yang masuk Q1 maupun tidak Q sekalipun, pokoknya internasional bisa dapat 3. Jadi internasional bereputasi itu yang Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, yang tidak bereputasi pun nilainya tetap 3. Terus yang kedua, yang bisa panjenengan masukkan di aspek penelitian dan publikasi adalah publikasi jurnal nasional S1, S2 itu bukan seterata, Bapak Ibu ya, SINTA. Jadi akreditasi jurnal nasional itu ada SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5. Semakin sedikit SINTAnya, nilainya semakin tinggi. Di sini SINTA 1 dan 2 dinilai 2,5. Ini kalau panjenengan sendiri utuh. Kalau bersama temannya nanti ada aturan pembagiannya. Nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Yang kedua, publikasi di jurnal atau jurnal ini yang DOI itu apa? Jurnal yang online ya. DOI. Nah, ini Pak Iwan ini yang bisa menjelaskan. Artinya jurnal sekarang itu kan pakai jurnalnya sudah jurnal online ya Bapak. Sekarang bukan lagi jurnal manual. Terus kemudian jurnal itu sudah terpublikasikan secara online, terus ada ISSN-nya, maka nilainya 2. Jika panjenengan sendiri. Tuh. Kalau bersama temannya nanti ada aturan pembagiannya.
Jurnal nasional, ya jurnal pokoknya ada jurnal, terus kemudian misalkan di tiap kabupaten kota panjenengan itu dinas pendidikan kan punya jurnal. Rata-rata ya sekelas ini yang publikasi di ber-ISSN maupun yang jurnal nasional saja nilainya 1,5. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan, ini maksudnya adalah panjenengan guru kan PTK yang biasanya ya, yang umumnya. Jadi PTK panjenengan yang telah diseminarkan di sekolah, ya ada bukti seminarnya, ada daftar hadir peserta seminar, ada fotonya, ada tanda tangan kepala sekolahnya, di PTK panjenengan nilainya 1, meskipun belum dipublikasikan. Terus kemudian yang ada nilainya juga melaksanakan penelitian publikasi, yaitu laporan hasil penelitian PTK panjenengan yang belum diseminarkan, nilainya 0,5. Terus kemudian karya ilmiah best practice di jurnal proceeding, jadi panjenengan mempraktikkan apa ditulis menjadi best practice, percontohan, contoh baik yang ditulis di jurnal, maupun proceeding yang internasional, skornya 3, sama dengan jurnal internasional proceedingnya. Dan nanti ada aturan kelompoknya, kalau sendiri dapat sekian, kalau kelompok nanti dapatnya berapa, nanti ada aturannya. Selanjutnya, best karya ilmiah, best practice, jurnal proceeding yang nasional 2,5. Kelasnya sama dengan Sinta tadi. Terus kemudian yang karya ilmiah, best practice di jurnal proceeding provinsi 2. Karya ilmiah populer di media massa nasional panjenengan di Jawa Pos ngisi apa? Itu ya. Ngisi-ngisi di Jawa Pos itu kan ada biasanya ada kolom-kolom apa ya? Yang kolom ilmiah itu ya, panjenengan nulis di sana. Ini nilainya 1 kali terbit, 1 di jurnal nasional 1,5 nilainya. Tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, misalkan di yang provinsi itu apa biasanya kabupaten itu? Jawa Pos itu radar ya, radar Blitar, radar Kediri, radar mana, monggo itu nilainya. Terus web resmi atau bukan blog, kalau blog nilainya ada. Web resmi, webnya sekolah, webnya kampus, nilainya 1,0. Bapak Ibu ya, jadi nanti panjenengan ketika upload, nanti teknisnya upload bagaimana Pak Eko, nanti ada tata caranya, disesuaikan ini Bapak Ibu. Jangan terus kemudian isinya itu adalah jurnal nasional tapi ngekliknya di internasional, tidak boleh. Nanti malah ya tidak sepatutnya. Atau sebaliknya, sajane jurnal internasional kok nanti ngisinya ditulis nasional, nanti ya skor maksimalnya tetap nasional. Itu ya, hati-hati nanti Pak Eko yang menjelaskan itu. Saya hanya menjelaskan bobot-bobot nilainya. Jika ya, peneliti karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi, jadi bukan panjenengan sendiri tadi yang saya jelaskan tadi, maka pembagiannya 2 orang. Penulis pertama dapat 60, penulis kedua dapat 40%. Aturannya gitu. Monggo dari misalkan internasional tadi dapat 3, berarti 60% dari 3 itu ya berapa, koma berapa, 40% ya 1, berapa. Itu sudah otomatis. Dengan tidak usah apa ngitung prosentasenya. Pokoknya ditulisi penulis utama, kedua atau ketiga, otomatis sana dari sekian penulis. Jadi otomatis nilainya. Artinya apa? Jika posisi panjenengan penulis utama mendapat 60% dari total anggota, berapa penulangnya? Semakin banyak, ini malah yang ketiga, keempat, ini semakin yang dibagi seterusnya itu yang berikutnya. Itu teknis pembobotannya, nanti sistem yang membobotkan sendiri. Oke, itu yang pertama. Ini disimpan dulu jika ada pertanyaan. Nanti tidak selesai. Karena masih ada 5 lagi yang harus saya jelaskan. Yang kedua adalah melakukan refleksi diri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan ya tentang refleksi diri. Misalkan panjenengan melakukan kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri itu apa? Ikut pelatihan, apapun, ikut workshop dan sebagainya. Hasil pelatihan itu dipraktekkan Bapak Ibu, dipraktekkan di kelas, kemudian dicatat.
Nah, ini namanya pengembangan diri. Terus kemudian pelaksanaan penelitian, kemudian direfleksi. Nulis PTK, bukan PTK-nya yang diupload, karena PTK sudah ada tempatnya sendiri. Tapi hasil PTK itu refleksinya panjenengan tulis di sini. Refleksi PTK, dengan metode model pembelajaran discovery learning, misalkan bisa meningkatkan. Itu hasil refleksi pelaksanaan discovery learning yang bisa meningkatkan hasil belajar, ditulis, bukan PTK-nya, tapi refleksi praktek penelitiannya. Itu bisa digunakan sebagai refleksi diri. Kemudian karya inovasi. Guru PAI bikin aplikasi pembelajaran ya. Misalkan panjenengan bikin aplikasi apa bisa digunakan di mahasiswanya, misalkan apa ya, model pakai digital misalkan. Nah, aplikasi pembelajaran digital untuk PAI, huruf hijaiyah, pengenalan huruf hijaiyah misalkan ya. Nanti di tombol sudah bunyi apa hurufnya dan sebagainya. Kok punya karya seperti ini? Kemudian ada refleksinya, bisa memperbaiki pembelajaran, maka ini bisa dimasukkan di refleksi. Terus kemudian perbaikan seperti apa dideskripsikan, jadi perbaikannya itu apa, ada deskripsinya. Bukti perubahan dilampirkan, misalkan tadi PTK-nya nilainya jelek, dirubah metodenya bagus, dideskripsikan, ada perubahan nilai, dilampirkan perbaikannya. Nah, ini terus kemudian inovasi tadi sama, ketika diterapkan inovasi ada perbaikan dalam hasil belajar atau semangat belajar, motivasi, dilaporkan, maka menjadi refleksi. Contohnya, sebagai contoh, seorang mahasiswa mengikuti pelatihan pembuatan media PAI, bukan matematika ya, pengetahuannya digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi atau ini bukti perbaikan pelaksanaan pelajaran dilampirkan pada refleksi. Nah, itu bisa nanti penilaiannya bagaimana? 1 kali refleksi panjenengan dapat nilai 0,5 apapun ya. Minimal 1 semester bisa 1 kali. Maksimalnya boleh. PAI ada 6 bab, per bab ada refleksinya. 6 kali refleksi di RPP-nya, misalkan RPP panjenengan belum TPACK, RPP panjenengan belum berdiferensiasi. RPP awal ditunjukkan, belum ada TPACK, berikutnya ada diferensiasi atau diferensiasi, maka itu sudah menjadi satu refleksi. Tapi jangan RPP-nya, yang penting itu catatan perbaikannya tadi. Catatan perbaikan. Jadi RPP lama, RPP baru, catatannya apa? Yang dinilai catatannya, refleksi perbaikannya tadi. Nah, terus penelitian, karya inovasi tadi. Jadi perencanaan itu bisa di perencanaan RPP-nya, bisa di metode pembelajarannya, pelaksanaan, bisa di assessment. RPP panjenengan tidak ada assessment diagnostik, kemudian diterapkan assessment diagnostik. Ya, mulai gaya belajar, enak aplikasi ngisi misalkan. Itu bisa 1 refleksi. Nah, tadi ya, nilai 0,5 per 1 refleksi. Minimal 1 semester 1 kali, minimal ini juga sekali. Monggo nanti maksimalnya tidak terbatas. Ya, tapi yang rasional ya, jangan dalam 1 semester refleksinya banyak. Ya, terlalu banyak. Oke, itu yang kedua. Ya, yang wajib tadi harus ada salah satu. Yang ketiga, dari 4 yang harus wajib ada salah satu, panjenengan aktif mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Yang pertama, diklat latihan fungsional atau teknis. Jadi ini diklat. Jadi nanti ada yang B, nanti adalah workshop. Apa bedanya diklat dengan workshop? Nah, kalau di kelas teknis atau fungsional itu ada JP-nya Bapak Ibu. Makanya minimal kalau ikut diklat itu di sertifikat itu di belakang dikasih JP. Minimal 30-80 JP dapat 1. 1 diklat. Ikut lagi diklat tentang apa? Dapat lagi 1 lagi. Semakin banyak diklat semakin bagus. Nah, jika 1 kali diklat itu alokasi waktunya 81 sampai 180 JP, maka di sini
181 sampai 480, 3. 481, 640, 6. Sampai lebih dari 960. Tapi bukan diklat CPNS, Bapak Ibu. Banyak yang CPNS diklatnya dimasukkan. Itu melekat pada jabatan panjenengan, bukan latihan fungsional maupun teknis. Jangan dimasukkan. Ngerti ya? Jadi monggo nanti yang sudah dilihat 3 tahun terakhir dikumpulkan. Nanti uploadnya diurutkan sesuai dengan urutan tanggal atau tahunnya. Tanggal, bulan, tahun ya. Ini teknisnya. Kalau punya di bawah ini ya, ada JP-nya misalkan 6 JP, 16 JP, monggo diupload. Diupload. Hanya saja nanti penilai nanti sesuai dengan persentase ini. Kalau ini 15 JP berarti nilainya adalah setengah. Kalau hanya 8 JP nilainya ya 8/30 ya 1/4 lah. Nilainya 0,25. Nanti penilai tetap menilai. Yang ada JP-nya diupload di diklat latihan fungsional. Yang kedua, tempat kedua di pencarian informasi ini ada yang namanya paket kegiatan. Misalnya panjenengan menjadi tim pengembang kurikulum nyusun kurikulum nganalisis CP di KKG apa MGMP itu namanya. Satu kegiatan, satu paket kegiatan, juga bisa menyusun modul dan lainnya, satu paket minimal 3 jam lamanya, kali A-nya 60 menit, ini ada nilainya 0,35. Dibuktikan apa? Ya SK tim, ya SK tim, ada SK-nya diunggah, ini penyusun, nah ini bahkan penyusun soal di sekolahnya, penyusun misalkan LKS bulan Ramadan itu misalkan ada tim penyusunnya menjadi tim, monggo ini bisa di sini. Jadi pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, monggo dan lain-lain bisa dimasukkan di sini. Ini tapi per kegiatan, per paket kegiatan bobotnya 0,35 meskipun kelompok, tidak ada pembagi-pembagian. Terus kemudian ada kegiatan, nah ini seminar tadi. Kalau workshop bisa masuk di sana kalau ada JP-nya ya. Yang ini yang seminar. Jangan salah Bapak Ibu, biasanya seminar dimasukkan di pelatihan. Ini yang seminar lokakarya, pembicara dan peserta. Selain pembicara dan peserta, nanti selain pembicara semua masuk peserta, panitia, moderator. Ada buktinya. Seminar internasional, pembicara internasional hanya 1 bobotnya Bapak Ibu. Panjenengan menjadi penceramah seminar internasional tentang apa ya, tentang toleransi di Indonesia misalkan. Nah, pembicara internasional 1, peserta 50. Regional ASEAN pembicara 80, ya. Peserta atau panitia atau moderator 40. Konferensi seminar internasional pembicara 70, peserta 0,35. Provinsi, ya, seminar provinsi, lokakarya provinsi, pembicara 0,60, peserta 0,30. Kabupaten kota pembicara 50, peserta atau selain pembicara 0,25. Di tingkat sekolah gugus pembicara 20, selain pembicara 0,10. Ya, hanya 10%. Sedikit sekali. Monggo, itu adalah di aspek nomor 3, yaitu pencarian informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Ada diklat teknis yang ada JP-JP-nya, ada paket kegiatan yang ada SK-nya, menjadi tim penyusunan modul, penyusunan kurikulum dan sebagainya, penyusun buku panduan ujian nasional, penyusun tim soal di sini. Terus kemudian kegiatan kolektif guru, seminar atau lokakarya, nilainya ini. Monggo. Terus kemudian yang terakhir, yang keempat, dari yang wajib ada salah satunya adalah menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan, ada menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud. Jadi
teks. Buku teks ini lolos penilaian Kemdikbud, artinya digunakan di Kemendikbud nilainya 6. Teman ya. Nanti apakah itu tim atau tidak nanti ada aturannya. Buku teks yang diterbitkan penerbit, ini buku teks itu teks pembelajaran ya. Buku PAI di SD, di SMP, SMA misalkan. Ber-ISBN tapi tidak dipakai Kemendikbud 3. Buku teks yang diterbitkan penerbit, teks yang diterbitkan penerbit, ini e-book, ini yang belum ber-ISBN 1, yang ISBN 3. Buku teks yang dicetak sendiri, panjenengan punya modul di sekolahnya, yes, 1 modul yang 0,5, 2 modul, monggo, buku saku, modul, dan sebagainya. Ini bisa digunakan, misalkan modul untuk pondok Ramadan itu bisa digunakan. Nilainya 1 buku 0,5. Modul LKPD, punya LKPD Bapak Ibu, tapi LKPD itu 1 semester Bapak Ibu. Digunakan secara nasional, tapi yang menggunakan pemerintah dapat nilai 2. Modul atau LKPD 1 semester, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, misalkan panjenengan penyusun tim modul PAI digunakan di tingkat kecamatan, nilainya 1. Modul ya, atau LKPD 1 semester yang digunakan di sekolah, nilainya 0,5. Nah, tetap dihargai panjenengan. Buku dalam bidang pendidikan. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan. Artinya ini buku bidang pendidikan tapi bukan buku ajar tadi. Nah, ini nilainya 3 yang ber-ISBN. Terus punya buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit belum ber-ISBN 1, buku bidang pendidikan yang dicetak sendiri 0,5, karya-karya terjemahan panjenengan menerjemahkan kitab ya 1 misalkan. Kalau buku pedoman guru, berarti punya pedoman guru yang digunakan di sekolah maupun di kecamatan itu 1,5. Book chapter atau bunga rampai, ya, bunga rampai misalkan, bunga rampai latihan soal untuk ujian nasional misalkan, atau masuk ke SMP atau masuk ke jenjang berikutnya, masuk perguruan tinggi, guru agama misalkan. Ini kan guru agama tapi ya monggo pokoknya bunga rampai ini ber-ISBN ya, yang diterbitkan 1,5. Book chapter bunga rampai yang nasional belum ber-ISBN diterbitkan 1,0. Book chapter bunga rampai ber-ISBN terbit sendiri 0,5. Terus kemudian karya teknologi kompleks. Jadi karya teknologi kompleks itu aplikasi Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan. Selain menciptakan aplikasi, jangan panjenengan masukkan karya teknologi kompleks. Pokoknya aplikasi yang terkait dengan komputer itu karya teknologi kompleks maupun sederhana. Terus ada karya seni sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana, karya praktikum kompleks, praktikum sederhana. Ini nanti yang kompleks 4, teknologi yang sederhana 2, seni kompleks 4, karya seni sederhana 2, alat peraga kompleks 2, sederhana 1, praktikum kompleks 4, praktikum sederhana 2. Terus kemudian ada anggota tim pengembang menyusun standar pedoman soal juknis dan sebagainya, tingkat nasional provinsi nilainya 1. Nah, definisi kompleks sederhana tadi, mulai yang atas ini, mulai yang karya teknologi sampai karya praktikum sederhana, keterangannya ada di bawah ini. Nah, ini. Karya kompleks itu apa ini? Karya pengembangan model metodologi evaluasi pembelajaran manajemen olahraga yang telah divideokan yang durasinya nanti kumulatif minimal 60 menit. Jadi tutorial tentang apa itu karya dari panjenengan orisinal, bukan karya orang lain. Nah, itu divideokan, kalau durasinya 60 menit itu masuk kompleks, nilainya 4 tadi. Nah, satu eksperimen sains teknologi. Nah, ini eksperimen punya panjenengan, dimanfaatkan oleh masyarakat di tingkat kelurahan. Ini dapat nilai 4 juga. Karya ya aplikasi komputer. Nah, ini aplikasi komputer. Panjenengan punya aplikasi
komputer untuk rapot, misalkan di sekolahnya, aplikasi untuk ngaji, aplikasi untuk deteksi anak sholat 5 waktu misalkan, monggo itu apabila karya panjenengan dimanfaatkan oleh masyarakat nilainya 4. Karya berupa alat mesin, ya, serbaguna, ya ini orang-orang sains ini biasanya. Panjenengan ya sulit yang ini. Dimanfaatkan oleh masyarakat, ini 4. Kategori sederhananya berarti separuhnya Bapak Ibu tadi yang 30 menit dimanfaatkan tadi masyarakat di sekolah menjadi di sekolah, di desa menjadi di sekolah dan sebagainya tadi separuhnya artinya itu kategori sederhana. Lah, seni juga sama. Seni sastra ini ada misalkan guru PAI ada yang bikin novel, drama, film ya. Ini gambar ber-ISBN tadi monggo nilainya disesuaikan yang atas tadi. Yang karya seni yang kompleks tadi nilainya berapa tadi? 3 atau 2 tadi. Yang kompleks yang kemudian buku cerpen minimal 10 cerpen, jadi gabungan 10 cerpen atau 40 puisi yang diterbitkan ber-ISBN ini masuk kategori seni kompleks. Nah, 1 clipping minimal 10 cerpen, jadi clipping 10 cerpen atau clipping 40 puisi dimuat clipping panjenengan dikeluarkan lagi di media massa ber-ISBN ini masuk kategori seni sastra kompleks. Terus kemudian saya lanjutkan desain komunikasi visual pakai film ya, misalkan film tentang apa ya, cerita, dokumentasi, animasi terkait dengan materi tema keagamaan panjenengan ya, misalkan sinetron, wayang atau ya company profil berdurasi 30 menit ini masuk di mana? Kompleks juga ya? Atau yang ya masuk kompleks, masih kompleks. Setiap minimal 6 baliho yang berbeda dipasang di tempat umum. Jadi baliho anti bullying misalkan panjenengan 6 foto tempat umum nilainya setiap 20 poster pamflet brosur seni yang berbeda ukuran kecil yang dicetak berwarna punya 20 ini masuk seni kompleks. Ya, seni visual yang kompleks. Seni musik setiap 6 judul lagu. Ada yang mencipta lagu, saya tidak tahu. Kemudian telah direkam oleh instansi perusahaan rekaman ya, profesional, setiap 6 judul lagu masuk karya seni musik kompleks. 2, jadi kelipatannya nanti punya 6 berarti kalau punya 12 berarti bisa masuk 2 tempat nanti. Terus kemudian ada 2 setiap 10 naskah arrangement lagu. Berarti panjenengan punya 2 setiap 10 naskah arrangement lagu yang telah, oh ini 2-nya 2 ya. Setiap 10 naskah arrangement lagu yang telah diterbitkan. Punya 10 arrangement naskah lagu, ini nilainya masuk seni musik kompleks. Kemudian seni musik busana, ini PAI kan yang biasanya ini bagi guru-guru yang bukan PAI, karena ini rubrik untuk semuanya. Misalkan guru SMK itu setiap 10 kreasi busana yang berbeda, misalkan dari guru PAI ini ada yang menjadi apa ya, desainer busana muslim, 10 kreasi busana yang berbeda dapat nilai seni kompleks juga tadi. Seni rupa, 6 lukisan, 6 patung, 6 ukiran, atau keramik yang berbeda. Jadi 6 kuncinya. Setiap 20 karya fotografi, panjenengan ada 20 fotografi yang dipamerkan atau dipublikasikan nilainya seni rupa kompleks. Setiap 10 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir. Jadi ada 10 jenis karya seni, beda ya, 1 sampai beda 10, jadikan souvenir, maka ini nilai kompleks. Ada seni pertunjukan juga. 1 judul drama, 1 judul teater, 1 judul drama musik, tari modern, klasik, dan seterusnya, durasinya 60 menit. Ini pertunjukan kompleks. Ya, beberapa judul drama, teater, musik, ini
60 di total, beberapa tadi totalnya 60 bisa karya kompleks. Nah, kategori sederhana seni sastra ini tadi yang separuhnya tadi ya. 2 novel, ini 1 novel, buku cerpen 5 tadi 10, mudun lagi 40, 20. Ini masuk sederhana, nilainya separuhnya. Baik, ya, desain komunikasi tadi film dokumenter, durasinya dari 30 menjadi 15. Ini menjadi sederhana. Demikian juga seni musik juga. 6 judul menjadi 3 judul, 12 jadi 5 aransemen tadi, ini sederhana. Seni rupa juga demikian, separuhnya, seni pertunjukan juga sedemikian. Nah, panjenengan yang paling banyak ini Bapak Ibu. Kategori alat peraga Bapak Ibu. Alat peraga kompleks. Ini setiap 4 poster atau gambar media, tapi media panjenengan berupa 4, tidak boleh 1. 4 poster gambar yang berbeda-beda. Ini menjadi satu, dikumpulkan jadi satu kompleks. Nanti dipoto, buktinya ada juknis penggunaannya, materinya poster tentang apa, panjenengan ada 4 poster gabung jadi satu menjadi kategori alat peraga kompleks. Alat permainan pendidikan, permainannya monggo ular tangga untuk ya tebak ayat, tebak apa monggo yang PAI 4 set ya, bukan hanya 1 tapi 4 set baru kompleks. 1 set model. Model itu apa ya? Model itu prototype ya. Prototype tentang apa? 4 set prototype itu nilainya kompleks. Nanti kompleks tadi berapa tadi? 4 atau berapa tadi? Atau 2 tadi. Setiap satu buah benda atau potongan. Artinya alat peraga yang berupa potongan benda, cutway. Ini 1 buah menjadi kompleks juga. Misalkan panjenengan torso, kalau torsonya kan sudah beli panjenengan. Misalkan untuk perawatan jenazah itu kalau bikin sendiri 1 potongan, 1 paket, 1 benda itu ya nilainya 1. Terus kemudian setiap video pembelajaran Bapak yang panjenengan rekam kok durasinya yang sumber belajar ya, bukan praktek mengajar nggih. Video materi belajar yang paling memungkinkan guru PA itu di sini. Kalau durasinya 30 menit, video materi ajar pada waktu COVID kemarin kok masih, dan 3 tahun masih digunakan, kok durasinya 30 menit masuk kategori kompleks. Jika 15 menit nanti sederhana. Yang sudah panjenengan bikin pada waktu apa lokakarya, ya sebetulnya sebelum lokakarya itu ukurannya, tapi semoga diupload saja sambil merem, nanti nilainya kalau ada 30 menit berarti masuk kategori kompleks, kalau yang hanya 15 menit berarti ya sederhana, kalau ada yang bikin 7 menit, 8 menit masuk sederhana tapi nilainya separuhnya lagi. Upload saja, tidak apa-apa. Oke, terus kemudian ini yang sederhana ini, setiap 2, separuhnya ya, setiap 2 permainan pendidikan, setiap 2 model, nah ini yang 15 menit saya bilang tadi. Kok punya sumber belajar materi apa yang pada waktu kemarin diperintahkan 15 menit, ini dimasukkan di sini, punya 1 materi, 2 materi, 3 materi dimasukkan terus, yang berbeda-beda, ya bisa berkali-kali nanti nilainya. Ini bisa masuk di sini. Praktikum berarti di sini kata alat praktikum, setiap 2 set alat praktikum sains ini kompleks, 2 set alat praktikum teknik ini yang PAI jarang ya, yang kategori sederhana setiap 1 set alat praktikum. Oke, nah karena semua alat-alat itu kadang dibikin tim, kalau panjenengan itu timnya menjadi yang pertama ketua tim dapat 60%, anggotanya sisanya. Nanti sistem yang membagi. Berapa anggotanya? Berarti panjenengan ketua ya tetap 60, sisanya ada 10 ya, 40 dibagi 10 nanti. Itu teknis membaginya, tapi sistem yang Mbak. Nah, oke. Itu sampai 1 sampai 4. Sudah selesai. Yang ini boleh tidak ada, tapi jika ingin nilainya maksimal, tolong harus ada. Ya. Tolong diadakan juga, jangan harus ada, tolong diadakan. Yang pertama adalah hasil kompetisi, bukan siswanya Bapak Ibu, tapi panjenengan yang berkompetisi.
panjenengan mengikuti kompetisi internasional juara 1 sampai 5 dapat 3. Misalkan juara internasional apa ya? Ada yang kiroah internasional, tartil internasional, atau bahkan juara internasional pelorotan Jambi. Pokoknya internasional dibuktikan sertifikat. Tidak harus di bidang agama, panjenengan dapat skor 3. Ya, 1 sampai 5. Juara internasional finalis top 2. Kompetisi nasional 1 sampai 5 2. Finalis tingkat nasional 1. Kompetisi tingkat provinsi juara 1 sampai 5 1. Tingkat kabupaten kecamatan gugus panjenengan juara 1 5 0,5. Mengikuti kompetisi tingkat kecamatan gugus juara 1 sampai 5. Ini tadi kan tingkat kabupaten ya. Ini gugusnya berarti 0,3. Oke, untuk kompetisi. Terus kemudian yang terakhir, pengabdian Bapak Ibu. Pengabdian. Berperan aktif dalam kepanitiaan internasional, misalkan menjadi anggota PBB, menjadi anggota apa, misalkan ditunjukkan. Ya, internasional Islamic Conference itu apa? Oke ya. Misalnya anggota, jadi ketua itu 3, kalau ketuanya berarti 3 ya, ketua 3. Berperan aktif dalam penelitian internasional, ya. Kalau tidak ketua berarti 2. Berperan aktif penelitian nasional, ya, ketua 2, selain ketua nasional 1. Terus berperan aktif dalam panitia tingkat provinsi, ya, ketua 1, selain ketua 0,5. Terus kemudian berperan aktif kepanitiaan tingkat kabupaten kota, misalkan apa ya, menjadi ketua panitia MTQ atau menjadi ketua panitia lomba cerdas cermat agama di tingkat kabupaten, ketua 0,5. Berperan aktif penelitian tingkat kabupaten selain ketua 0,3. Ini di tingkat sekolah, kecamatan, desa, ketua ini biasanya panjenengan jadi SK apa, kegiatan pondok Ramadan, SK PHBI, SK PHBN, tingkat sekolah. Jika panjenengan jadi ketua 0,3, kalau menjadi selain ketua 0,2. Mohon guru agama berperan aktif di sana, nanti dibuktikan dengan SK kepala sekolah, atau kalau di sini, yang di sini SK kepala desa dan sebagainya. Ya, misalkan jadi ketua takmir, ya SK takmir masjid di desa itu, anggota takmir, ya monggo. Ya. Terus kemudian kalau khutbah malah tidak masuk Bapak Ibu. Panjenengan terjadwal khutbah tidak ada di sini. Ya, yang ada yaitu kepanitiaannya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu tadi sudah ya, penilaian portofolionya. Jadi ini tadi masing-masing itu berapapun nilai publikasinya, maka maksimal 4, item 1. Oke. Jadi monggo kalau sudah masuk, terus yang layak, meskipun panjangan punya banyak, tidak marem, kabeh dilebok nih. Itu menyusahkan penilai. Pokoknya panjenengan nilainya sudah mencapai 4, tidak usah dimasukkan semua, tidak apa-apa. Gitu nggih? Misalkan refleksi diri tadi, misalkan sudah banyak melampaui 3 ya, ya sudah. Terus kemudian inovasi tadi, mencari pengetahuan baru, mencari informasi, ikut apa tadi, diklat fungsional teknis di mana tadi, sudah banyak kemarin itu ada 20 dimasukkan semua. Berapapun yang panjenengan masukkan, misalkan yang tingkat 32 jam, 30 sampai 80 jam itu ada 2, 3, sudah wis cukup telu saja nih. Tapi biasanya tidak marem teman-teman panjenengan itu, masukkan semua. Ya, nanti kemeng yang pilih. Pengembangan karya inovasi tadi ya, sudah ada 4. Kemudian inovasi ini tadi apa ya, buku, book chapter dan sebagainya, karya seni tadi ya, video dan sebagainya tadi. Terus kemudian mempunyai prestasi kompetisi yang panjenengan bukan siswanya, ini maksimal 1,5. Ini
Kalau terpenuhi semua ditotalkan lebih. Totalnya hanya 10 Bapak Ibu. 10. Jadi totalnya 10 dari 10/7 tadi. Ya, 10/7. Nah, 10/7 tadi. Nah, ini kenapa kok 7 tadi kan ini hanya 10 dari 1 tadi. Dari berapa? 6. Meskipun panjenengan kalau yang ini kosong, terus kemudian yang kompetensi 6 itu apa? 6 kompetensi tadi, video pembelajaran, praktek mengajar dapat 100 semua. Ya. Nah, panjenengan masih dapat berapa? 1/6 dari 7 komponen itu ya. Nilainya panjenengan tetap tidak lulus. Makanya panjenengan tetap harus terisi di 1 sampai 4 tadi, wajib salah satunya terisi. Ya, kalau memang tidak ada harus terisi untuk mengangkat jika nilainya. Apalagi saya tidak mungkin, tidak yakin panjenengan di praktek mengajar dan RPP atau modul ajarnya dapat 10 semua. Saya kira itu Bapak Ibu, monggo kita diskusi bersama biar tidak ngantuk atau panjenengan justru